jalan-jalan ke Unila. Jangan lupa membeli makan. Halo semuanya, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rian Pasca Ramadan dengan ujung NPM 91. Perkenalkan, nama saya Jessica Claudia dengan ujung NPM 041. Perkenalkan, nama saya Sabila Kajra dengan akhir NPM 027. Menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mencapainya adalah hal yang penting bagi individu dan kelompok. Nah, ada beberapa cara untuk menetapkan tujuan yang untuk meningkatkan kemungkinan kita berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yaitu yang pertama adalah 1. Target harus spesifik dan dapat diobservasi. Yang kedua, tujuan harus dapat dicapai tetapi menantang. Yang ketiga, tujuan membutuhkan komitmen. Dan yang terakhir adalah tujuan untuk membutuhkan umpan balik. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif melibatkan berbagai informasi atau persepsi dengan orang lain tentang sifat, kualitas, atau dampak perilaku orang tersebut. Hal ini dapat berkisar dari memberikan umpan balik yang berkaitan secara khusus dengan pekerjaan seseorang atau umpan balik kinerja, hingga kesan tentang bagaimana aspek perilaku antar pribadi orang tersebut dapat secara luas mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek umpan balik yang dapat dilakukan setiap orang untuk meningkatkan keterampilan umpan balik mereka, termasuk menafsirkan umpan balik itu bermanfaat, langsung, spesifik, deskriptif, atau tepat waktu dan fleksibel. Oke, selanjutnya membangun tim untuk tim kerja. Interpretasi pembentukan tim dapat membantu anggota tim memahami mengapa mereka mengalami begitu banyak kesulitan dalam mencapai tujuan, dan bahkan menyarankan strategi untuk mengatasi situasi yang tidak dapat ditoleransi. Namun, hal tersebut tidak mungkin menghitungkan akar permasalahan. Sebagai dasar untuk setiap pekerjaan di tingkat tim, masing-masing anggota tim harus mampu menjawab pertanyaan seperti apa yang saya bawa ke tim, kemudian apa yang saya perlukan dari tim. Tidak menjawab pertanyaan ini menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang melekat. Kemudian ada membangun tim berkinerja tinggi model roket. Kepemimpinan bukanlah proses individual. Sebaliknya, hal ini melibatkan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang menyeluruh. Model roket efektivitas tim bersifat preskriptif karena memberi tahu para pemimpin langkah-langkah apa yang harus diambil dan kapan harus mengambilnya. Ketika membangun tim baru, model ini juga dapat digunakan sebagai alat diagnostis untuk memahami kelemahan tim yang ada dan apa yang perlu dilakukan pemimpin untuk mengembalikan mereka ke jalur yang benar. Misi. Setelah situasinya didefinisikan dengan jelas, hal berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memperjelas maksud dan tujuan tim. Nah, oleh karena itu, komponen misi model roket berkaitan dengan penetapan arah bersama untuk tim. Nah, dalam beberapa kasus, pemimpin bekerja sama dengan anggota tim untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam kasus lain, pemimpinlah yang mengambil keputusan tersebut. Nah, dalam kasus lain lagi, organisasilah yang dapat mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai bakat. Komponen bakat model roket adalah tentang menjawab 5 pertanyaan yang tepat. Yang pertama, apakah tim memiliki jumlah orang yang tepat? Yang kedua, dengan struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga, dengan peran yang tepat. Yang keempat, dengan keterampilan yang tepat. Dan yang kelima, ulasan yang tepat. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tim seringkali melaporkan skor bakat yang lebih rendah dibandingkan tim yang memiliki jumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat. Norma. Nah, setelah anggota tim sudah siap dan siap memahami dengan jelas situasi, tujuan, dan peran tim, kemudian para pemimpin tuh perlu mengatasi komponen norma model roket. Nah, definisi norma sendiri adalah peraturan yang mengatur bagaimana tim membuat keputusan, melakukan pertemuan, menyelesaikan pekerjaan, meminta pertanggungjawaban anggota tim atas hasil, dan berbagi informasi. Nah, namun dari semua norma yang mungkin ada, norma-norma yang melibatkan pengambilan keputusan, komunikasi, pertemuan, dan akuntabilitas tampaknya menjadi yang paling penting bagi fungsi tim. Berikutnya yaitu mengenai kekuasaan. Komponen kekuatan model roket berkaitan dengan kekuasaan pengambilan keputusan dan sumber daya yang dimiliki tim untuk mencapai tujuannya. Tim yang melaporkan tingkat kekuasaan yang tinggi mempunyai otoritas pengambilan keputusan yang besar dan semua peralatan, waktu, fasilitas, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tim untuk meningkatkan komponen kekuatan model roket. Oke, beralih ke moral.
Tim yang memiliki semangat kerja yang tinggi cenderung menangani konflik antar pribadi secara efektif dan memiliki tingkat kohesi yang tinggi. Sebaliknya, tim dengan semangat kerja yang tinggi telah belajar bagaimana mengungkapkan konflik secara terbuka dan menanganinya dengan cara yang efektif. Selanjutnya yaitu mengenai hasil. Konteks melalui komponen moral model Rocket menggambarkan bagaimana membangun tim. Dengan kata lain, komponen ini memberitahu pemimpin tim apa yang secara khusus perlu mereka lakukan untuk meningkatkan misi tim, norma, dan sebagainya. Tim yang berkinerja tinggi memperoleh hasil yang unggul karena telah memperhatikan 7 komponen model Rocket lainnya. Tim yang mencapai hasil kurang optimal dapat meningkatkan kinerjanya dengan berfokus pada komponen model roket yang bermasalah. Selanjutnya adalah mendelegasikan. Nah, delegasi sendiri adalah cara yang relatif sederhana bagi para pemimpin untuk membebaskan diri dari tugas-tugas yang memakan waktu, kemudian juga memberikan peluang pengembangan kepada pengikutnya, dan meningkatkan jumlah tugas yang diselesaikan oleh kelompok kerja, tim, atau komite. Nah, ini dia beberapa prinsip delegasi yang efektif, yaitu yang pertama, putuskan apa yang akan didelegasikan. Yang kedua, putuskan kepada siapa akan didelegasikan. Yang ketiga, buatlah tugas jelas dan spesifik. Dan keempat, tetapkan tinjauan, bukan prosedur. Yang kelima, bolehkan otonomi, tapi pantau kinerja. Dan yang terakhir adalah berikan penghargaan, bukan menyalahkan. Oke, kita masuk ke pelatihan. Faktor kunci keberhasilan di sebagian besar organisasi saat ini adalah memiliki pemimpin dan pengikut dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Pada dasarnya, ada 2 cara untuk memperoleh kekuatan cadangan. Salah satunya adalah pengusaha dapat merekrut talenta yang ada melalui program pengembangan. Menurut Peterson dan Hill, pelatih yang baik mengatur dan bukannya mendikte pengembangan. Oke, berikut langkah-langkah pelatihan informal, yaitu pertama ada menjalin kemitraan, kedua ada melakukan analisis gaps, ketiga ada membuat rencana pengembangan dan pelatihan, keempat mempromosikan kegiatan, kelima menciptakan lingkungan belajar, dan terakhir komentar penutup. Selanjutnya, contoh kasus kepemimpinan dalam negeri dari tokoh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan pribadi yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Hal ini bisa dilihat ketika agresi militer II Belanda. Kunci dari keberhasilan kepemimpinan Jenderal Sudirman ialah kemampuannya untuk memberikan contoh keteladanan. Sudirman yang lemah dan sakit-sakitan mampu membuat semangat, motivasi, dan kesadaran akan arti pentingnya kemerdekaan bagi pasukannya, yaitu dengan bersusah payah menderita bersama-sama dalam perjuangan. Selanjutnya mengenai kepemimpinan Steve Jobs. Yang pertama, otoriter yang inovatif. Steve Jobs menerapkan gaya kepemimpinan yang lumayan tegas dan keras, otoriter, cenderung abai terhadap suara atau saran dari anggota yang dipimpinnya. Namun, gaya kepemimpinan itu yang justru membuatnya berhasil dalam mengarahkan tim melakukan sesuatu yang belum pernah mereka kerjakan. Yang kedua, visioner. Jobs mampu melihat peluang dalam jangka waktu yang panjang. Ide-ide berliannya tidak henti-hentinya memberikan inspirasi bagi perusahaan-perusahaan teknologi lain sampai hari ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Jobs memiliki keberanian dalam mengambil resiko untuk meraih suatu hal yang lebih besar. Hal tersebut dibuktikan oleh Jobs saat ia mengambil keputusan untuk undur diri dari Apple dan merintis perusahaan teknologinya yang lain, yaitu Next. Berikutnya yang keempat yaitu fokus. Sampai saat ini Apple Inc. masih menjalankan strategi yang sama dari tahun 2001 lalu, yaitu Digital Hub Strategy. Titik fokus itulah yang selanjutnya membuat Apple berhasil menciptakan gadget dan aplikasi canggih semacam iTunes, iPod, iMovie, iPhoto, hingga iPhone.